Halo guys, salam jumpa kembali dengan saya di Maro Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini karena saya akan selalu hadir untuk membagikan informasi-informasi seputar dunia leasing, pembiayaan, perbankan, dan keuangan lainnya. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai over kredit atau jual mobil atau motor yang masih dalam tahap cicilan ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya pernah suatu ketika mendapat telepon dari salah seorang nasabah saya. Dia berencana untuk menjual mobilnya yang masih dalam masa kredit ya. Artinya mengover kredit mobilnya yang masih dalam masa kredit ya, over kredit bawah tangan, artinya tidak resmi ke leasingnya. Saya bilang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nanti Bapak bisa-bisa berurusan dengan hukum ya, nanti Bapak bisa-bisa berurusan dengan pasal penggelapan. Lalu dia bilang, kenapa tidak bisa Pak? Kan mobil itu mobil saya, yang punya mobil kan saya. Lalu saya tanya, Pak, BPKB itu Bapak tahu arti kepanjangan BPKB? Yang dia bilang, tahu, buku pemilik kendaraan bermotor. Betul sekali Pak, buku pemilik kendaraan bermotor. Ya, atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Pertanyaannya, BPKB Bapak di mana sekarang? Lalu dia bilang, ya di leasing. Nah, mobilnya sama saya. Nah, BPKB di leasing artinya mobil itu masih milik leasing sampai Bapak membayarnya lunas, sampai Bapak bisa mengambil BPKB-nya. Nah, kalau untuk mobil, itu Bapak hanya masih sebatas hak pakai saja Pak, belum hak milik, karena Bapak masih nyicil ke leasing. Sekarang saya tanya Bapak, ada sebuah tanah ditempati oleh si A, yang memegang sertifikat adalah si B. Yang berhak menjual tanah itu si A atau si B Pak? Saya bilang, ya tentu si B dong Pak, yang punya sertifikat. Nah begitu Pak, yang berhak atas kendaraan Bapak itu adalah leasing, bukan Bapak. Bapak hanya masih hak pakai saja sampai mobilnya lunas. Yang kedua saya tanya Bapak, katakanlah Bapak ini punya tanah, lalu Bapak jual ke pada saudara Bapak atau kepada teman atau kepada siapa dengan cara mencicil. Lalu dia cicil, anggaplah dia mencicil sampai 5 kali dengan perjanjian sampai 5 kali lunas dalam sekian waktu. Lalu dia sudah cicil cicilan pertama, cicilan kedua, lalu sisalah cicilan 3, 4, 5. Jika dia menjual tanah Bapak tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan Bapak, setujukah Bapak demikian? Oh tentu tidak dong Pak. Nah sama seperti itu Pak, masalahnya saya bilang. Masalahnya adalah BPKB Bapak itu masih di leasing, mobil Bapak belum lunas, Bapak mau over kredit atau pindah tangankan mobil. Tidak bisa Pak, karena hukumnya nanti berat kena ke Bapak. Ya, akhirnya Bapak itu tidak jadi over kredit mobil tersebut. Ya, baik, kita akan bahas mengenai over kredit atau menjual mobil yang masih dalam masa kredit atau cicilan. Ini dampaknya akan sangat beresiko sekali kepada si penjual pihak pertama dan kepada si pembeli pihak kedua. Bagi si penjual pihak pertama, dampaknya adalah pihak pertama akan dikejar-kejar oleh leasing apabila mobil atau kendaraan tersebut menunggak. Maka yang dikejar oleh leasing atau kolektor adalah pihak pertama, ya, si penjual. Dia tidak mau tahu ya, mobil sama siapa. Yang mereka tahu adalah cicilan dibayar dengan lancar. Ya, jika tidak, maka mereka akan mengejar Anda. Tentu Anda tidak mau dikejar-kejar terus oleh pihak kolektor ya. Kemudian yang kedua, hati-hati over kredit atau menjual barang yang masih nyicil. Mobil bisa hilang, karena pernah kejadian mobil hilang karena di take over dengan orang yang mungkin kenal, tapi kenal begitu saja. Lalu mobil ini di take over, kemudian mobilnya hilang, orangnya juga hilang. Selidik punya selidik, ternyata mobil sudah dicincang.
Dicincang dalam arti mobil ini ya dijual terpisah-pisah, dijual bannya ya, dicopot bannya dijual ya, kemudian sasisnya dicopot dijual, casingnya dicopot dijual, rangkanya dicopot dijual, pokoknya semua dicopoti dijual ya. Mungkin tadi si pembeli ini membelinya dengan hanya membayarkan DP-nya. DP-nya katakanlah sekitar 20 juta, karena si bapak ini yang pemilik mobil pertama sudah bingung, akhirnya dia tidak tahu lagi mau ngapain sementara mobil sudah nunggak. Akhirnya dia terimalah DP itu 20 juta, karena dia berpikir masih dapat 20 juta, syukur-syukurlah, atau untuk tidak terlalu rugilah kepada kendaraan tersebut. Akhirnya terjadilah transaksi dan mobil hilang ya. Jika mobil hilang seperti itu, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi ya. Nah, tentu yang dituntut oleh leasing adalah pihak pertama, penjual, karena yang dikenal leasing adalah pihak pertama, yang tanda tangan kontrak adalah pihak pertama, yang mengajukan permohonan adalah pihak pertama. Jadi yang tahu leasing atau pembiayaan atau kolektor adalah pihak pertama ya. Yang ketiga, dampaknya adalah Anda bisa dituntut pasal penggelapan. Kenapa dituntut pasal penggelapan? Karena mobil itu hilang ya. Jadi ketika Anda dituntut pasal penggelapan, masuk ke pengadilan, Anda tidak bisa menghadirkan unit, tidak bisa menghadirkan mobil kendaraan tadi, maka Anda akan dituntut untuk membayar lunas mobil tersebut atau Anda masuk bui. Jadi hati-hati, jangan pernah mau overkredit mobil, kendaraan atau motor ya kepada pihak kedua dengan cara overkredit di bawah tangan. Ya. Oke, itulah dampaknya kepada penjual. Nah, kita lihat sekarang dampaknya kepada pembeli ya. Tentu saja kedua-duanya mempunyai dampak yang sangat merugikan ya. Dampaknya ke pembeli adalah pada saat mobilnya lunas, pengambilan BPKB ya, dan Anda tidak tahu lagi di mana si penjual atau pihak pertama tadi ya, tentu Anda tidak akan bisa mengambil BPKB Anda ya. Paling tidak Anda harus bisa dapat KTP aslinya dan kemudian nomor handphonenya, supaya Anda bisa dikuasakan untuk mengambil BPKB. Dan pada saat mengambil BPKB, si bapak tersebut atau pihak pertama atau penjual tersebut harus bisa ditelepon untuk klarifikasi oleh pihak leasing, supaya bapak bisa mengambil BPKB tadi. Tetapi apabila sudah hilang kontak ya, sering sekali terjadi hal seperti itu ya, overkredit di bawah tangan, si penjual sudah hilang kontak, sudah tidak tahu lagi kemana, sementara BPKB di leasing tidak bisa kita ambil ya, tidak bisa diambil. Nah, kalau BPKB tidak bisa diambil, maka mobil pun tidak bisa Anda jual, tidak bisa Anda agunkan lagi ya. Tentu saja Anda hanya bisa pakai mobilnya dan tidak bisa diapa-apain ya. Mau bayar pajak pun tentu susah ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah urusan administrasinya tentu akan sangat sulit sekali apabila terjadi suatu masalah di kemudian hari, maka urusan administrasinya tentu akan susah bagi Anda ya. Urusan administrasinya susah. Contoh, jikalau mobil terjadi kecelakaan, maka asuransinya tentu yang mengurus adalah yang pihak pertama tadi, si penjual tadi ya. Atau jika Anda mau bayar pajak ya, mau bayar pajak, atau Anda mau memperpanjang STNK ya, tentu yang bisa mengurus itu adalah yang pihak pertama tadi ya. Jadi akibatnya akan sangat susah sekali. Atau apabila mobil hilang ya, tentu asuransi kehilangan itu akan tidak berguna ya, jadi tidak berguna. Kenapa? Tentu si pihak berwajib atau yang bertugas melakukan penyelidikan akan menanyakan di mana mobil hilang ya.
Kalau mobil hilang di tempat orang lain, itu tanggung jawabnya unsur kesengajaan, ya. Hilang dibawa teman, ya, itu tidak bisa masuk ke laporan, ya. Oleh karena itu, jangan pernah mau overkredit atau membeli mobil atau menjual mobil yang sedang dalam masa cicilan, ya. Baik, demikian sesi kali ini, semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, teman-teman sekalian, supaya memahami ya bahwa overkredit itu tidak bisa di bawah tangan. Jadi, untuk sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai overkredit resmi, ya, bagaimana caranya overkredit resmi atau menjual mobil, motor, kendaraan yang masih dalam masa cicilan tetapi bisa kita jual dengan tidak bermasalah, ya, artinya lewat jalur resmi. Baik, di video berikutnya kita akan membahas mengenai hal tersebut. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam sahabat.